Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Hidup Rukun subtema 2. Kali ini kita khusus membahas tentang pembelajaran matematika membandingkan banyak benda. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, anak-anak, kita lihat aneka permainan yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain layangan, ada yang bermain kelereng, dan berbagai macam permainan lainnya. Kalau kita perhatikan Udin dan teman-temannya, mereka bermain dengan rukun. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang rebutan, tidak ada yang curang. Salah satu permainan yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya adalah kelereng. Nah, di sini kelereng Udin ada 115 dan kelereng Edo ada 124. Nah, kita perhatikan banyak kelereng Udin dan Edo bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Yang pertama kita lihat dulu jumlah kelereng Udin ada 115. Nah, 115 itu kalau digambarkan dengan kubus satuan bentuknya seperti ini. Ada 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo ada 124 dan bila kita gambarkan dengan kubus satuan ada 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Selanjutnya kita perhatikan kubus ratusan Udin dan Edo. Nah, kubus ratusan Udin dan Edo sama-sama 1 yang jumlahnya 100. Kita perhatikan kubus puluhannya. Kubus puluhan Udin ada 1 yang jumlahnya 10 dan kubus puluhan Edo ada 2 yang jumlahnya 20. Nah, 10 itu kurang dari 20 atau lebih dari 20 anak-anak. Nah, kita lihat. Ternyata 10 itu kurang dari 20. Nah, berarti lebih banyak yang mana? 10 atau 20? Ya, ternyata yang lebih banyak adalah 20. Jadi, kelereng Udin lebih sedikit atau lebih banyak dari kelereng Edo? Ya, betul. Ternyata kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Artinya, kelereng Edo lebih banyak dari kelereng Udin, anak-anak. Sekarang kita akan memperhatikan kubus yang ada di sini. Nanti kita akan memberi tanda centang untuk kumpulan kubus yang lebih banyak. Nah, kita perhatikan gambar kubus satuan yang pertama. Pada gambar yang pertama, ada 2 kubus ratusan. Ada 3 kubus puluhan, dan ada 2 kubus satuan. Kalau kita buat penjumlahannya, bentuknya seperti ini ya anak-anak. 200 ditambah 30 ditambah 2. Sekarang kita perhatikan kubus yang kedua. Ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan 6 kubus satuan. Nah, kalau kita buat penjumlahannya, bentuknya seperti ini. 100 ditambah 40 ditambah 6. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat jumlah kubus ratusan pada gambar ini. Pada kotak yang pertama, kubus ratusannya ada 2 yang jumlahnya 200. Nah, pada kotak yang kedua, kubus ratusannya ada 1. Karena hanya 1, maka jumlahnya 100. 200 dan 100
banyak yang mana anak-anak? Ya, ternyata yang 200 itu lebih banyak, ya. Lalu kita lihat lagi bentuk kubus yang ada di bawahnya. Pada kotak ini ada 1 kubus ratusan, dan 4 kubus puluhan, dan 8 kubus satuan. Kita buat bentuk penjumlahannya menjadi seperti ini. Ya, 100 ditambah 40 ditambah 8. Lalu pada kotak selanjutnya terdapat 3 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 6 kubus satuan. Kalau kita buat penjumlahannya, maka hasilnya seperti ini. 300 ditambah 10 ditambah 6. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling banyak, yang 148 atau 316. Ternyata yang paling banyak adalah 316. Cara melihatnya adalah anak-anak tinggal melihat jumlah kubus ratusannya di sini ada berapa, karena hanya ada 1, sedangkan di sini ada 3. Jadi 100 itu kurang dari 300. Artinya 300 itu lebih banyak dari 100. Pada gambar ini terdapat kantong-kantong plastik yang telah diisi kelereng. Nah, 1 bungkus kantong kelereng ini berisi 10 kelereng. Kita lihat kantong kelereng yang sebelah kiri. Nah, di sini ada 10 kantong kelereng. Karena 1 kantong kelereng ini isinya 10, maka jumlah kelereng ini adalah 100. Di sini ada 8 kantong kelereng. Jadi, nilainya ini adalah 80. Dan di sini ada kubus satuannya berjumlah 3 kelereng. Lalu kita buat penjumlahannya menjadi seperti ini anak-anak. 100 ditambah 80 ditambah 3. Lalu kita hitung lagi pada gambar yang di bawahnya. Di sini ada 10 kantong berisi kelereng, berarti jumlahnya 100. Dan pada kubus puluhannya ada 6 kantong kelereng berjumlah 60 dan kelereng satuannya ada 7. Lalu kalau kita buat penjumlahan panjangnya menjadi seperti ini. 100 ditambah 60 ditambah 7. Sekarang kita perhatikan kubus puluhannya. Kubus puluhan pada gambar yang paling atas adalah 80. Sedangkan kubus puluhan pada gambar yang di bawah ada 60. Nah, 80 dan 60 lebih banyak yang mana anak-anak? Apakah 80 atau apakah 60? Ya, ternyata yang lebih banyak adalah 80. Maka, kelereng yang paling banyak adalah pada gambar yang pertama. Sekarang kita membandingkan bilangan. Anak-anak, bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita terlebih dahulu melihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan yang terakhir adalah satuan. Di sini Suster punya bilangan 587. Nah, 587 ini ratusannya adalah angka berapa anak-anak? Ya, angka 5. Dan Suster punya bilangan lagi, bilangan 475. Nah, angka ratusannya berapa anak-anak? Ya, betul. Angka ratusannya adalah angka 4. Sekarang kita lihat angka ratusan pada kedua bilangan ini. Pada bilangan yang pertama, angka ratusannya 5, dan pada bilangan yang kedua, angka ratusannya adalah 4. Angka 5 lebih dari 4 atau kurang dari 4 anak-anak? Ya, betul.
Nah, angka 5 itu lebih dari 4. Maka kalimat perbandingannya adalah 587 lebih dari 475. Bagaimana anak-anak jika ratusannya sama? Jika ratusannya sama, maka yang kita bandingkan adalah angka yang kedua, yaitu puluhannya. Nah, di sini suster punya dua bilangan, yaitu 746 dan 797. Di sini angka ratusannya sama-sama angka 7. Lalu kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya pada bilangan 746 adalah 4. Dan angka puluhan pada bilangan 793 adalah 9. Nah, kita lihat angka 4 dan angka 9. Angka 4 itu kurang dari 9 atau lebih dari 9 anak-anak. Nah, kita lihat di sini. Ternyata angka 4 itu kurang dari angka 9. Maka kalimat perbandingannya adalah 746 kurang dari 793. Bagaimana jika angka ratusan dan puluhannya sama? Ya, kalau angka ratusan dan puluhannya sama, maka yang kita bandingkan adalah satuannya. Jadi contohnya seperti ini ya anak-anak. Suster punya bilangan 957. Nah, di sini angka satuannya adalah angka 7. Dan bilangan lainnya ada 954. Nah, angka satuannya adalah angka 4. Sekarang kita lihat, angka 7 itu lebih dari 4 atau kurang dari 4. Nah, karena angka ratusan dan puluhannya sama, maka yang kita bandingkan adalah satuannya. Anak-anak, angka 7 itu lebih dari 4. Maka kalimat perbandingannya adalah 957 lebih dari 954. Jadi anak-anak, yang perlu anak-anak ketahui dalam membandingkan bilangan adalah anak-anak harus tahu dulu nilai tempat pada bilangan tersebut. Mana bilangan ratusannya, yang mana bilangan puluhannya, dan mana bilangan satuannya. Kalau anak-anak sudah mengetahui nilai tempat, maka anak-anak akan lebih mudah untuk membandingkan suatu bilangan. Mana yang lebih dari, mana yang kurang dari, atau yang jumlahnya sama. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap melanjutkan pembelajaran di rumah dengan semangat. Terima kasih, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya.